Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video dari channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sitan lagi ya, Sitan ya, bukan setan ya, Sitan ya, Agustan gitu. Ya, Gus-Gus, adakah? Oke, teman-teman, kita melihat ya apa yang disampaikannya di awal tadi, bahwasanya itu karena amanat agung Yesus Kristus itulah yang menyebabkan banyak teroris, banyak pembunuhan ya. Tidak tahu ya pembunuhan gimana, maksudnya mungkin bom-bom gitu ya. Mungkin ada orang Kristen bom masjid gitu ya, ada mungkin orang Kristen bunuh orang-orang Muslim ya. Jadi teman-teman, mungkin itu yang dimaksudkannya. Jadi ngomong-ngomong ini, dia nyindir diri sendiri atau nyindir Kristen sih? Bingung saya nih ya. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini teman-teman sekalian, kebanyakan yang bikin ulah ini ya dari kaumnya kan. Yang bom gereja dari mana? KTP-nya apa? Muslim, agama Muslim. Yang larang gereja, larang berdirinya tempat ibadah, yang hancurkan sesajian, yang apa, mereka dari mana ini ya? Beragama apa coba? Dari Muslim gitu ya. Walaupun memang tidak semua ya. Saya tidak katakan semua Muslim. Ada banyak sekali Muslim yang baik gitu ya. Tetangga-tetangga saya juga banyak yang Muslim yang baik-baik hati gitu. Nggak seperti Sitan ini ya. Sitan, bukan setan lagi, sekali lagi ya. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan berkomentar ya tentang apa yang disampaikannya. Tapi kita nonton dulu apa yang disampaikan yang ini, karena dia itu lagi haid kayaknya ya. Lagi datang bulan teman-teman sekalian, si Sitan ini. Lagi datang bulan, mukanya saja udah pucat gitu ya. Oke, tidak lama-lama lagi, mari kita langsung saja untuk melihat videonya. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi, tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Baik teman-teman sekalian, yang menarik sekali adalah bagian terakhirnya. Senggol dong, senggol dong, senggol dong, senggol dong, senggol dong. Teman-teman sekalian, inilah kebiasaan mereka. Karena ketika mereka membunuh Nasrani dan juga Yahudi, itu lehernya digorok teman-teman sekalian. Karena memang Agustan ini pernah menyampaikan itu juga, bahwa darah murtadin halal, darah orang-orang Kristen halal. Dan ada ayatnya katanya ya, dimanapun kamu bertemu dengan mereka, pancung batang leher mereka, gorok batang leher mereka. Makanya begitu mudah sekali dia katakan itu, senggol dong gitu loh. Jadi itu maknanya teman-teman sekalian. Jadi kita paham sebenarnya, karena memang agamanya mengajarkan demikian ya, agama yang dipercayainya gitu ya, dan mungkin tafsirannya sendiri juga ya. Baik teman-teman, sedikit tentang Ustadz Agustan ini. Dia ini sebenarnya punya akar pahit teman-teman ya, tentang kekristenan ya. Dia mengaku sebagai pendeta dulu katanya, padahal dikatakan menurut berita bahwasanya dia ini
pernah kecewa dalam kekristenan, di mana istrinya sakit lalu tidak terlalu dipedulikan oleh gereja saat itu. Nah, dia kecewa dengan itu. Nah, kedua, Agustan ini pengen menikah lagi. Sebenarnya pun pentingnya dia masuk di agama Islam itu karena dia pengen menikah lagi. Dan itu terbukti teman-teman sekalian. Di mana istri pertamanya dia ceraikan, lalu dia menikah lagi kepada Muslim. Dan punya anak lagi di sana ya. Kemudian punya keluarga. Dan saya tidak tahu apakah sekarang ini masih dia gauli juga ya istri pertamanya. Karena tujuan utamanya memang pengen banyak istri gitu. Jadi tidak lain tidak bukan demikian ya. Nah teman-teman, dia ini juga diisukan bahwa sedang menggalang dana. Ya, itu ada di channelnya Ayah Sofia. Di situ dikatakan bahwa Ustadz mualaf ya, asal penginjil gitu ya, penginjil dalam kekristenan sebelumnya membutuhkan dana gitu untuk entah operasi jantung atau apa itu penyakitnya itu. Jadi penyakit Agustan ini kan sudah pernah itu ya. Ini satu fotonya nih. Ini fotonya ini ketika dia hampir mati teman-teman sekalian. Dia didoakan oleh pendeta di sini loh, tapi ya masih menghina Kristen, masih menghina para pendeta. Tapi di sini fotonya teman-teman sekalian sedang sekarat gitu loh. Nah, dia butuh dana. Dan saya curiga sekali bahwasanya dia menggunakan cara-cara ini untuk mencari uang di YouTube ya, supaya dia dianggap bagus gitu ya. Tapi banyak loh yang mendukung dia. Banyak sekali yang suka dengan Agustan gitu, karena pemberani lah, dia pemberani. Walaupun ngaco semua ya. Apa yang disampaikan itu ngaco semua teman-teman. Itu tidak benar, tidak ada sama sekali. Satu pun tidak ada kebenaran yang disampaikannya. Karena memang dia sitan ya, sitannya. Setan Agustan gitu ya. Karena memang iblis itu, setan itu adalah pembunuh sejak semula. Dia suka membinasakan teman-teman sekalian ya, membunuh karakter dan macam-macam. Dan inilah yang sedang merasuki saudara kita Ustadz Agustan ya. Saat ini dihebohkan dia adalah seorang ustadz yang luar biasa, yang hebat gitu ya. Tetapi saya cuma curiga nanti begitu dia sudah diproses oleh polisi, nanti ada lagi pernyataan sikap bahwa Ustadz Agustan ini bukan ustadz gitu. Dia ngaku-ngaku saja karena ilmunya belum sampai ke situ gitu ya. Nah teman-teman sekalian, karena hal itu pernah dialami oleh Yaya Waloni. Yaya Waloni sebelumnya kan ustadz besar, ustadz yang paling hebat. Tapi setelah Yaya Waloni ditangkap pada waktu itu, ada pernyataan Yaya Waloni bukan ustadz, ilmunya belum sampai di situ. Nah itu dia kan. Jadi kita hanya ketawa saja ketika nanti Ustadz Agustan juga akan mengalami hal yang sama. Nah teman-teman sekalian, mari kita menjawab apa yang disampaikannya ya. Jadi secara singkat saya akan menjelaskan tentang amanat agung. Dia sebenarnya ini tidak tahu kenapa ya dia di amanat agung ini. Pokoknya hampir semua videonya itu dia singgung dengan amanat agung ini. Menurut dia ini jahat gitu loh. Padahal amanat agung ini untuk menyebarkan kabar baik supaya saling mengasihi gitu ya. Hidup dalam hal yang benar, percaya kepada Tuhan yang benar, sehingga hidupnya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Baik, kita melihat amanat agung yang ditunggu-tunggu. Oke, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Apa kata firman Tuhan? Perintah untuk memberitakan Injil. Ini perikopnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia atau melihat Yesus ya, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu juga ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah yang disebut dengan amanat agung yang meracuni jiwa, pikiran, dan raganya Agustan, teman-teman. Sitan ya. Ini yang meracuninya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini, adakah ayat untuk membunuh? Adakah ayat untuk menyakiti agama Islam? Adakah ayat untuk membenci orang lain? Tidak ada. Di sini adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya teman-teman, kita menyampaikan tentang Injil ini, yaitu tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan ini kita harus mengajarkan kepada orang yang sudah percaya tentang apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, mari kita melihatnya teman-teman sekalian.
Kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Apa kata firman Tuhan? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, inilah yang sudah diajarkan. Karena ajaran pokok daripada Tuhan Yesus Kristus adalah dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, ya pikiranmu, setotalitas kehidupan kita ini. Kita mengasihi Tuhan ya apa? Dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah ya. Gitu ya, kasih dunia, kasihin Tuhan juga ya. Ikut dunia, ikut Tuhan. Tidak, tapi kita harus ikut Tuhan 100%. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Dan yang setara dengan itu, yang sama dengan itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Kita mengasihi diri kita sendiri. Yes, saya sayang dengan diri saya sendiri. Saya sangat suka dengan diri saya sendiri kan. Tetapi kita juga harus bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita ya. Artinya teman-teman sekalian, bukan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agustan tadi, bahwasanya perintah untuk di Amanat Agung ini supaya ada teroris, supaya ke depan nanti ada orang Kristen rakit bom, lalu bom masjid gitu ya, bom tempat musola gitu, bunuh atau sakiti orang-orang Islam gitu ya. Bukan ini gitu ya, seperti yang dituduhkannya tadi. Teroris tidak akan hilang katanya selama ada Amanat Agung di Biblos ya. Biblos itu menurut dia ya. Maksudnya di Alkitab teman-teman sekalian ya, supaya lebih sederhana ya, di Alkitab atau di Bible ya, di kitab Injil mungkin ya. Karena di kitab Matius itu adalah kitab Injil ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, teman-teman sekalian, di situ katanya kalau ada itu ayat itu tidak dihapus, maka akan terciptanya ada teroris ya, ada teroris dan diwujudkan di negara-negara Oten katanya. Negara-negara Oten di mana-mana apa ya gitu ya. Kalau ada perang-perangan di luar sana itu kan sebenarnya itu bukan dari segi agama ya, bukan perang agama ya. Nah, membunuh dan membinasakan itu perintah Amanat Agung, kata Sitan tadi. Nah teman-teman, ini memang sama sekali tidak berbicara dengan itu. Berbicara untuk memberitakan Injil supaya percaya kepada Yesus Kristus dan harus mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajaran dasar tadi, mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Bahkan Yesus maju satu langkah lagi teman-teman sekalian, satu langkah lagi nih. Dia katakan begini, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk kata Tuhan Yesus Kristus, tapi berdoa bagi musuhmu, kasihi musuhmu. Nah teman-teman sekalian, ini ajaran yang harus disebarluaskan. Bukan mengajarkan teroris, tapi buktinya begini teman-teman sekalian. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa teroris yang sudah ditangkap ya. Itu bahkan di sarangnya MUI sendiri ya, Majelis Ulama Indonesia ada ditangkap kemarin tuh ya. Munarman, siapa lagi kemarin itu yang berjenggot itu ya, Farid Obas kah? Farid siapa namanya? Pak Farid ya, yang sudah ditangkap oleh Densus 88 juga. Kemudian ada beberapa lagi isu-isu tentang teroris ini ya. Ada dokter kemarin lagi teman-teman yang ditangkap juga ya. Ditangkap juga karena terlibat dalam jaringan teroris. Nah pertanyaannya Sitan, Agustan gitu ya. Pertanyaannya, KTP mereka itu KTP apa sih ya? Beragama apa di KTP mereka? Agama Islam ya. Oke. Jadi kalau bilang itu Kristen dalam Amanat Agung disuruh untuk ciptakan teroris dan juga disuruh untuk membunuh membinasakan, ini bukan ajaran Kristen, Sitan ya. Baik teman-teman sekalian, sekianlah video yang saya bisa komentari dari video Sitan tadi, dan biar ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.